Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan ya, amar ma'ruf nahi munkar, masuk ke pendapat para ulama ya. Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain pada 3 kondisi ya. Yang pertama, apabila pasukan muslim dan kafirin atau orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadap-hadapan di medan perang, maka tidak boleh seorang mundur atau berbalik. Sudah berhadap-hadapan perang, kabur nggak boleh. Tapi kalau kabur bersiasat dibolehkan. Kalau kabur nggak berdiri nggak boleh. Kalau kita bersiasat mundur dulu, maju lagi kan itu boleh. Takut. Kalau takut berarti takut. Kalau orang Islam tuh nggak ada takutnya sebenarnya. Karena dia kalau mati ya karena bela Allah matinya mati syahid dia. Kalau menang dapat rampasan kan itu. Beda orang kafir. Iya. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air, kecuali wanita dan anak-anak. Ya. Yang ketiga, ya, apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya surat At-Taubah ayat 38 sampai 39. Tuh. Jadi ulama menyebutkan bahwa jihad itu fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Wajib. Iya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah kan kemarin kan. Jadi kalau sudah ada yang ini yang menasihatin atau yang memerintahkan, kita lepas gitu. Sama dengan kayak kita nyolatin mayit kan, itu fardu kifayah juga tuh. Kalau nggak ada yang nyolatin, semuanya nggak mau, itu dosa semua, gitu. Jadi kalau udah ada, semua ikut dosa. Gitu. Tapi kalau sudah ada yang menyolatkan, kita lepas, gitu. Namanya fardu kifayah. Tapi yang kasusnya Nabi itu yang kalau punya hutang, Nabi kan nggak mau nyolatin kan? Iya, nggak mau nyolatin. Kalau yang punya utang, gitu. Itu hukumnya gimana itu kalau misalnya sahabatnya juga nggak mau kan, nggak ada yang mau gimana? Tapi ada yang bertanggung jawab bayar utang. Ada yang bertanggung jawab bayar utang. Gitu. Kalau ada yang nggak ada, kalau kita berdosa juga gitu aja, yang lainnya. Ya. Karena Nabi sendiri juga nggak mau nyolatin. Gitu. Iya, memang syaratnya begitu. Iya. Karena kalau orang yang berutang, selalu misalnya dia mati syahid nih, dia berutang nih Pak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bayar, dia berutang lah gitu. Dia ini tetap ditagih. Gitu loh. Karena dia akan nggak bisa masuk surga walaupun dia masih mati syahid. Gitu. Makanya Nabi nggak mau nyolatinnya. Gitu. Dia tanya, ada utangnya nggak? Siapa yang membayar utangnya? Saya, Rasulullah. Sholatin. Sahabat nggak mungkin nggak mau bayarin dulu. Mereka kan orangnya saling sama muslim kan kuat. Mungkin kalau mungkin sama tapi mungkin bisa. Kalau sekarang gitu kan? Ya kalau sekarang keluarga ya. Alurnya kan warisnya kan. Kalau sekarang warisnya nggak mampu. Kita tetap nyolatin.
walaupun orang ada yang membayar, karena kita bukan nabi. Kalau nabi kan doanya kan makbul Pak, kalau kita kan belum tentu. Iya kan? Gitu. Iya kan, kalau nabi jaminannya surga, orang didoain sama dia kan, nggak mungkin nggak makbul. Makanya nabi nggak mau. Karena kalau disolatkan Nabi, jaminan surga. Iya, jaminannya surga. Orang dia doain orang tuanya aja ditegur Allah, udah orang tuanya. Gitu. Nah orang tuanya kafir gitu. Pamannya juga. Gitu. Nabi sedih, tetap sedih namanya orang tuanya kan. Iya. Dia mau berziarah dilarang sama Allah. Dua-duanya Pak. Iya. Dia mau berziarah ke makam orang tuanya, Allah larang. Sedih dia, kenapa ya Rasulullah kau sedih? Aku mau berziarah dilarang. Tapi Nabi waktu orang tua yang meninggal kan dia masih kecil kan, belum zaman Nabi kan. ya, tapi para ulama yang mengatakan orang tua Nabi itu kafir semuanya. Para ulama ya, bukan itu. Karena dalilnya apa tadi? Nabimu berziarah ditegur sama Allah. Kan gitu. Kalau dia ini enggak kafir boleh pastikan, karena dia mendoakan. Karena kalau didoakan orang kafir nggak ada lagi. Enggak nyambung juga. Ya enggak nyambung juga, enggak bisa doain orang kafir. Makanya Allah tegur. Gitu. Karena orang Islam nggak bisa mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir gitu. Kalau kita mendoakan orang kafir untuk supaya dia mendapatkan hidayah boleh gitu. Ya Allah, misalnya sakit gitu kan. Karena ada riwayat juga Nabi mendoakan orang kafir. Anak bapaknya kafir, anaknya juga kafir kan. Kamu bersahadatlah kamu. Karena dia sering bantu Nabi. Makanya dia lihat ayahnya, kata ayahnya ikutinlah Abu Qasim itu. Dia bersahadat dia meninggal. Islam dia, bapaknya mah awal-awal nggak diceritain kan. Tapi anak itu Islam karena dia bersahadat. Karena dia banyak menolong Nabi, gitu. Walau masih kecil, gitu. Seperti ngambilin air, wudhu, misalnya gitu kan. Gitu ya. Artinya mendoakan yaitu merupakan dalil bahwa mendoakan orang kafir untuk masuk Islam itu boleh. Gitu. Tapi kalau untuk mendoakan dia bisa masuk surga nggak boleh, gitu. Nggak bisa nyambung juga, gitu kan. Gitu. Nggak connect, gitu kan. Nah. Kemudian jihad diwajibkan atas setiap Muslim, yang pertama. Yang kedua balik, dewasa ya. Yang ketiga itu berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima laki-laki. Yang keenam mempunyai kemampuan untuk berperang. Kemampuan untuk berperang. Tapi dalam riwayat ada juga ya orang yang kakinya pincang ikut perang. Dilarang kan sama anaknya. Dia bilang ngadu ke Nabi. Ya Nabi, apakah orang cacat seperti aku nggak boleh mati syahid katanya. Oh. Ya kan? Itu. Akhirnya Nabi beritakan, ternyata mati dia. Gitu. Tapi dia udah banyak membunuh orang juga, gitu. Orang kafir. Yang ketujuh, mempunyai harta yang mencukupi baginya dan keluarganya selama kepergiannya dalam berjihad. Enak haji, Hah? enak haji. Ya orang yang punya kemampuan, kalau nggak punya kemampuan kan dia minta bantuan orang, boleh. Karena bapak orang kaya, saya mau perang nih, saya nggak punya, saya minta dong bekal gitu kan, minta beliin senjata atau apa kan gitu, boleh. Bapak termasuk juga melakukan jihad karena bapak membantu orang yang mau jihad. Gitu. Ya. Bagi kaum wanita tidak ada jihad. Jihad mereka adalah haji dan umroh. Jihad wanita ya, haji dan umroh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Rasulullah SAW menjawab, ya, Rasulullah. Kaum wanita wajib berjihad, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu ibadah haji dan umroh. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1520, Ibnu Majah nomor 2901 dan Ahmad bab 6 halaman 165. Lapas ini milik Ibnu Majah. Ya. Itu jihad itu wajib. Kemudian poin berikutnya keutamaan jihad. Keutamaan jihad sangat banyak sekali, diantaranya adalah yang pertama gerakannya mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah di medan perang, itu diberikan pahala oleh Allah. Ya. Ini dalilnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 120 sampai 121. Yang kedua, jihad adalah perdagangan yang untung dan tidak pernah rugi. Nah, jihad adalah perdagangan yang untung dan tidak pernah rugi. Karena jihad kalau mati syahid. Kalau menang dapat harta rampasan kan gitu. Dapat pahala pula kan gitu kan. Untungnya banyak gitu. Gitu. Makanya orang Islam tuh nggak takut kalau perang, seneng dia. Biarpun mati syahid gitu, jangan bunuh diri. Tapi ada sahabat yang begitu. Perang dia nih, turut gitu kan. Banyak yang dibunuh-bunuhin. Dia terbunuh. Udah terbunuh, nggak mati-mati, bunuh diri dia gitu loh. Karena nggak tahan kan. Sahabatnya bilang mati syahid dia, kata Allah lah tidak, kata Nabi SAW tidak. Gitu. Karena dia bunuh diri sendiri karena dia tidak sabar. Iya. Nabi tahu dari mana? Wahyu kan gitu. Nabi kan nggak ngeliatin kan gitu. Itu ciri orang munafik gitu kan. Ingin perang. Berarti dia ini ya Pak ya. Sebelumnya belum ajalnya ya. Belum ajalnya, harusnya bangun lagi. Sahabat itu buntung Pak tangannya Pak. Buntung nih. Masih koel-koel, tarik sama dia Pak, pegang tangan kanan. Buntung lagi, kaki. Pokoknya bagaimana dia biar mati dibunuh, mati terbunuh bukan mati bunuh diri. Gitu. Makanya ada ya sahabat itu katanya orang itu mati syahid kata sahabat, karena tidak. Karena apa? Karena dia matinya bunuh diri. Ya kan? Enggak murni perjuangannya. Iya, enggak tahan. Padahal dia banyak juga membunuh orang kan, udah mau ditancap peperangan kan. Kok gua enggak mati-mati ya, tusuk aja diri hati gitu kan. Bisa banyak bunuh diri dia. Neraka dia, finnar kata Nabi gitu. Saya lupa namanya. Bisa bunuh diri sendiri kan. Iya, harusnya kan dia bangun aja perang lagi kejar harusnya kan. Masih bisa. Iya. Iya masih bisa. Makanya hidayah itu emang Allah sih Pak ya. Niat kita itu apa? Kita berperang tuh ingin dipuji orang, ya kan? Ingin dikatakan bahwa kita itu hebat. Nah, apa kita ingin membela agama Allah, ikhlas karena Allah. Gitu. Sama kita nuntut ilmu juga apa kita karena biar kita pintar bisa membantah orang, bisa mendebat orang, gak ada gunanya. Kita cari ilmu tujuannya apa? Untuk kita amalkan. Niatnya begitu, bukan kita biar pintar, gue bisa debat ini, lu salah kan gitu kan? Gunanya. Nah ilmu itu baru bermanfaat kalau diamalkan. Ya kalau dulu jihad itu kan jelas kan namanya. Ya. Iya. Udah sekarang kan jihad membela Islam kayak bom bunuh diri yang di Bali. Wah itu bukan jihad itu. Bela Islam gitu ya perang. Itu cuma pengakuan. Iya kan dia bilang kan jihad. Neraka itu. Islam, gitu kan. Iya, bunuh diri itu dia. Dia kan taruh bom-bom yang dia bunuh sama. Kalau bukan orang-orang kafir, orang Islam juga kena. Ada ya Pak gitu. Bukan ada banyak gitu. Itu bukan Islam itu, bukan ajaran Islam. Gitu. Karena mereka salah doktrinnya. Nah, itu yang Islam tuh nggak begitu.
perang. Kalau waktu yang lalu kan kita udah bilang harus pemimpin, presiden yang suruh, yuk serang Igur misalnya gitu, berangkat. Kita juga berangkat ke Israel, ke Palestina, kalau bukan izin pemimpin nggak boleh juga, bukan jihad namanya. Harus izin pemerintah. Berarti yang dikirim-kirim ke sana. Nah, makanya. Itu bukan nggak jihad berarti itu. Nggak jihad. Kalau dia cuma tujuan membela, membantu ya nggak apa-apa. Termasuk ya Allah alam ya. Gitu. Ya Allah alam ya gitu. Karena jihad itu harus datang dari pemimpin gitu, yang menyuruh, ya kan? Kalau pemimpin kita belum honest juga kan gitu. Gitu. Gak peduli terhadap Islam kan susah juga kan? Ahli sunnah wal jamaah walaupun dia belum harus ngikutin ulil amr. Iya, harus karena itu perintah dari Al-Quran gitu. Gak boleh mentang. Gak boleh. Makanya kalau dia mati ya bukan jihad, ya kan gitu. Dia nggak sejalan. Nah itu sebenarnya kan gitu, karena nggak paham tadi. Makanya kita kudu nyari pemimpin yang ngerti agama itu, bukan ini asal-asalan. Tapi ya begitulah hukum Allah, azab juga dari Allah itu gitu kan. Gitu. Iya, bisa hindarin ya. Terus keutamaan jihad yang lain yang nomor 3, jihad lebih utama daripada meramaikan Masjidil Haram dan memberikan minum kepada jemaah haji. Ya. Dalilnya surat At-Taubah ayat 19 sampai 21. Ya. Keutamaan jihad yang keempat, jihad merupakan satu dari 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Tadi yang udah dijelasin ya, menang atau mati syahid. Kalau mati dia syahid. Kalau menang dapat pahala, dapat harta rampasan ya. Dapat budak lagi kan gitu. Iya kan? Apalagi budak perempuan misalnya gitu kan. Cantik lagi ya kan. Bisa digaulin budak. Gitu loh. Rampasan perang. Iya, rampasan perang. Kalau masa sekarang babu-babu dianggapnya budak, jadi lu perkosa sana sini kan nggak boleh itu, bukan dia emang pekerja, dia jadi pembantu kan, bukan budak ya saya kan. Budak itu hasil rampasan perang, kalah perang dia. Gitu. Berarti kan gitu kalau dulu Jepang berarti nggak salah kita orang-orang. Iya, ya walau alam, ya kan. Gitu. Kan banyak yang ya mungkin dia menerapkan ini juga hukum Islam dia. Saya nggak tahu hal itu kan. Banyak orang diperkosa kan. Gitu. Zaman Jepang gitu ya. Karena kita dalam kondisi yang lemah. Nah itu kan kita juga kan membela negara kan, membela Islam juga kan. Buktinya apa? Berteriak Allahu Akbar kan, para pejuang itu. Jadi kalau kalah kita, Islam hancur Pak, di Indonesia nggak bisa berdiri. Tapi Allah juga yang memberi kemenangan ya, bukan karena tentara kita ya. Iya. Kalau nggak terjadi perang dunia kedua, Jepang tuh berkuasa, Islam nggak bisa bergerak. Karena dulu Pak orang pergi haji itu dicurigain Pak sama Belanda, dulu jajah Belanda. Diikutin. Karena orang-orang zaman dulu tuh kalau sama kiai-kiainya patuh Pak. Apa kata kiai nurut. Jadi kalau orang pergi haji itu kan otomatis kan jadi sorotan kan. Diincar sama Belanda darahnya. Iya. Ya, yang keempat tadi jihad merupakan satu dari 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Ya, lihat surat At-Taubah ayat 52. Ini Al-Quran semua ini. Keutamaan jihad yang kelima adalah jalan menuju surga. Ya, orang mati syahid berarti surga kan gitu. Dalilnya Ali Imran ayat 142.
Yang keenam, keutamanya orang yang berjihad meskipun dia sudah mati syahid, namun ia tetap hidup dan diberikan rezeki. Ya, dalilnya Ali Imran ayat 169 sampai 171. Jadi orang mati syahid itu sesungguhnya dia tidak mati, Pak. Masih dapat rezeki dia dari Allah itu. Karena dia kan ruhnya itu kan menggantung katanya di surga itu. Masih dapat rezeki. Bahkan mereka minta balik lagi ke dunia. Karena enak. Saya mau mati syahid lagi, pengen perang lagi gitu. Ya nggak bisa kalau udah mati emang. Gitu. Kalau paling tidak saya pengen mengabarkan kepada orang-orang katanya bahwa ini loh saya ingin enak nikmat saya di surga gitu kan. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Iya, sama Pak. Di akhirat itu orang yang mendapat kenikmatan pengen hidup lagi dia, tapi ingin berperang lagi supaya mati syahid lagi karena dia tahu gitu loh. Orang yang kafir dapat siksa juga pengen hidup lagi ke dunia. Ingin apa? Ingin tobat, ingin beramal, ingin beribadah, ya gak bisa juga. Enak aja gitu. Iya, entar kalau udah masih hidupin lagi ke dunia, nggak mungkin juga dia tobat kan? Lo butuh gue dihidupin sama Allah kan gitu. Gitu lagi, orang manusia tukang ngeles. Balik lagi, kafir lagi gitu kan. Yang ketujuh, orang yang berjihad seperti orang yang berpuasa, tidak berbuka dan melakukan sholat malam terus menerus. Berarti hidup kan di akhirat itu dia, tetap hidup sampai hari kiamat nanti. Dalilnya hadis Al-Bukhari nomor 2785, Muslim nomor 1878, At-Tirmizi nomor 1619 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedelapan, sesungguhnya surga memiliki 100 tingkatan yang disediakan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Antara satu tingkat dengan yang lainnya berjarak seperti langit dan bumi. Masya Allah ya, tingkat-tingkatan ternyata jaraknya antara langit dan bumi. Ya, dalilnya hadis Al-Bukhari nomor 2790 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nggak bisa, ya ini udah ketahuan dari langit dan bumi itu nggak bisa ngitung berapa ini apa tingginya tingkatan itu. Tingkatan paling tinggi ya yang di atas kalau surga ya. Kalau neraka tingkatan paling tinggi bawah, paling sengsara gitu. Yang kesembilan, surga di bawah naungan pedang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3024 dan 3002 sampai 3025 dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Yang ke-10, orang yang mati syahid mempunyai 6 keutamaan. Keutamaan yang pertama, diampunkan dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Yang pertama ya, keutamaan. Keutamaan yang kedua, dapat melihat tempatnya di surga. Jadi dia belum masuk surga itu masih gelantungan itu kan. Nanti dia sudah tahu tempat dia di surga gitu kan. Yang ketiga, akan dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, diberikan rasa aman dari ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Oh, diberi aman karena dia surga. Aman udah gitu. Karena memang nikmat. Diberikan pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari itu, kawinin lagi. Gitu. Dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, masya Allah. Saya ya, dapat memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Iya banyak. 70 ya kan? Ya. Berapa tuh 70 turunan kali ya. Yang maksud 70 turunan ke bawah apa ke atas? Ya keluarganya lah. Walau nggak diceritain ini saya nggak tahu.
bisa ke atas ke bawah. Iya, karena ini 70 Orang tuanya, ke anaknya, ke cucunya, ke mbahnya, ke syafaat, ya kan? Artinya banyak gitu loh. Misalnya bayi kan meninggal, itu kan udah bisa nggak ngasih syafaat Pak? Bayi katanya Oh bisa, bisa nolong bisa nolong orang tuanya. Itu kalau bayi meninggal yang dimaksud Belum balik lah, bukan bayi ya, belum balik. Gitu. Dia akan dia menunggu di pintu surga dia. Kalau kita masuk neraka nggak ketemu-temu kan gitu. Dia tanya mana ibu, kemana orang tuaku. Allah kasih tahu, selamatkan dia. Bisa aja seperti itu. itu yang pernah saya. Yang penting sama-sama Islam. Bayi meninggal itu yang teman saya penerangan naik haji waktu itu di Mekah itu di Haram itu diikuti perempuan aja itu. Oh, ikutin. Yang kecil perempuan ngikutin terus. Ya, Allah alam ini kan bisa jadi. Kemana dia diikutin terus. Nggak tahu pas pulang dia nanya ke ustadznya, saya bisa diikutin perempuan kecil terus. Itu siapa ya? Itu bapak pernah punya bayi kecil nggak meninggal? Pernah. Ya itu. Ya itu betul. Ya. Jadi dikasih tahu di sana dikasih tahu itu. Ya kalau orang yang beriman benar-benar ya Allah kabarkan Pak. Itu namanya firasat juga bisa, ya kan? Karomah juga bisa. Kalau di luar nabi itu karomah ya. Kalau para nabi itu wahyu namanya kan. Hadisnya Tirmizi nomor 1633, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Mikdam bin Ma'di Al-Kariba radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Yang ke-11, pergi berjihad di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadisnya riwayat Bukhari nomor 2752 dalam Fathul Bari bab 6 halaman 13 sampai 14 dari sahabat Anas bin Malik. Yang ke-12, orang yang mati syahid ruhnya berada di gindil lampu lentera yang berada di surga. Surga berarti kan dia. Ruhnya ya. Apakah ini sama jasadnya nggak tahu, tapi ini dijelaskan ruhnya ya kan. Karena kalau orang disiksa di neraka itu jasad dan ruhnya, bukan jasadnya aja. Jadi kalau udah masuk surga nanti ya kita sama jasad kita, sama ruhnya. Orang yang mati syahid diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang, tuh, ya kan? Kecuali hutang harus dibayar tetap. Makanya Nabi tidak mau menyolatkan orang yang wafat. Suruh bayar dulu, ada hutang nggak? Ada. Siapa yang saya yang jamin ya Rasulullah. Oh ya udah aku sholatin. Besok ditanya udah bayar belum? Sudah Rasulullah. Ya. Kalau belum tadi tanya terus sampai benar-benar sudah dibayar gitu. Nah, berat utang. Makanya ngeri gitu. Saya emang nggak tahu dulu masih kecil kali SMP. Darmaji itu artinya siji. Iya. Makanya saya kalau di warung di sana itu ya saya suruh adik saya itu. Tolong kasihin ke dia nih, kalau utangnya ada utangnya dulu kan masa 10 perak, 50 ya, kita kasih 100 juga pas. Kalau utang yang dinamakan utang, udah akad Pak, sama-sama akad. Iya, utang. Kalau sekedar misalnya nggak akad atau sepihak gimana? Maksudnya sepihak gimana? Misalnya merasa kita punya utang sama dia, karena dia jasanya. Oh itu bukan, itu budi, nama hutang budi itu. Hutang budi, utang tuh utang materi. Utang budi beda. Maksudnya sepakat kan ada akadnya. Iya, ada akadnya. Iya. Ya kalau nggak ada akad namanya bukan utang dong. Iya, yang dipanggilkan. Nih lu gua kasih. Lu merasa utang? Enggak. Gitu. Karena saya ngasih. Atau nih utang nih nggak bisa bayar, udah gue lunasin ya selesai. Kan akad juga itu. Ada persetujuan dari yang punya. Iya. Punya Makanya Pendra didoain ya. Enggak, tetap harus bayar. Tapi kalau saya bilang, ya udahlah, pas. Saya juga dapat ganjaran. Karena akan mendapat orang yang membebaskan utang itu akan mendapat ganjaran, dapat naungan Pak di hari akhirat nanti. Di antaranya itu orang yang membebaskan utang. Makanya kalau orang utang nggak bisa bayar udah saja dah gitu ya. Karena kita akan dapat ganjaran.
Walaupun orang itu nakal ya, nakal. Ada lah orang kita yang utang akhirnya kebayar. Dadah. Tapi kalau kita waktu kecil kan bisa juga yang gitu sekolah kita. Bisa jadi. Makan 3 bayar 2, yang satunya utang lah. Bisa jadi. Utang kan. Tapi kalau kita makan 3 bayarnya 2, tapi yang satu diem aja. Dapat utang bukan ya satu. Nyolong itu. Makan 5 bayar 3 gitu. Oke, saya di kampus dulu pernah begitu sama kan. aja. Tapi ngomong. Kalau nggak ngomong dia juga nggak tahu, tinggal aja. Iya, tinggal aja. Tapi saya selalu ngomong, Bu, tadi saya ngambil ini saya nggak bayar loh, Bu. Ya wis, saya bilang gitu kan. Karena udah deket ya, nggak biasa nongkrong di warung soalnya. Gitu. Dia tahu mahasiswa nggak punya duit. Kalau di grup mahasiswa mah kayak gitu. Iya. Kosan gitu. Daripada kita berutang, mendingan yang ada kita ikhlasin ya. Iya, gitu. Dan utang itu memang berat. Makanya jangan sekali-sekali utang, makanya kita berlindung kepada Allah dari utang. Makanya saya paling nggak mau, apalagi utang di bank nggak mau banget. Gitu. Saya sekarang bank udah nggak saya matiin semua. Iya. Tadinya ya belum sebelum ini ya belum tahu berutang Pak. Iya. Jadi kalau belanja tuh main kartu kredit. Tapi setelah kita belajar, saya mikir ini nggak boleh ini. Iya. Saya lakukan ini. Saya matiin semua kartu kredit saya matiin. Utang apa lagi saya ada? Ya walau alam ya kalau kartu kredit ya. Karena itu hilap juga sih. Ada yang mengatakan kalau kita nggak menikmatin ininya fasilitasnya ya, misalnya kata itu nggak apa-apa katanya gitu. Tapi ada yang mendapatkan apapun tetap aja itu riba. Karena apa? Karena kita kerjasama dengan bank yang riba kayak gitu. Saya matiin semua. Tapi ada Pak di bengkel tuh dia nggak mau dibayar cash, nggak mau pakai ATM, maunya pakai kartu kredit. Itu ada gitu Pak. Kalau nggak gitu kita kena bayar 50 Iya, tambahannya. iya. Bisa. Bilang gila juga ini. Bisa. Harus minjem kartu kredit anak saya. Iya gitu. Bener, Ada juga yang begitu. Bisa. Kartu kredit itu Depok, pesen Depok. Saya masih hidup seperti itu saya. Dulu kan ada asuransinya tuh. Saya matiin asuransinya. Karena tuh kita ada asuransinya tuh. Asuransinya mati aja lah. Cuman kita keluarga lah bilang jangan. Udah, ya matiin. Ini saya mau matiin juga nih. Masih dibilang jangan juga apa itu. Jangan, ntar aja kali. Suatu saat butuh katanya. Suatu saat butuh katanya. Padahal saya nggak pernah belanja, malas, nggak pernah kepake juga. Gue bilang kalau ada kartu itu kamu ya, gue bilang gitu. Tapi pengen saya matiin, berapa kali saya minta tuh matiin aja. Saya kan ditagih terakhir tuh, Bapak laporkan, saya udah laporkan berkali-kali. Saya udah nggak punya utang piutang sama kalian, BCA. Harusnya kantor dia Pak, gunting dia, saya udah terkendali ya semua kartunya saya kurangin ke semua. Pada 3 kartu. Ya enggak, saya cuma 1. Iya. Dia nawarinnya memang sih waktu ini ya. Dulu karena masih kerja jadi memang kadang-kadang perlu ya. Sekarang udah kerja nggak? Kalau masih kerja, kadang-kadang kan butuh apa itu. Tapi saya nggak tahu juga, saya masih bingung juga tuh. Saya kalau selalu pengen minta debatin itu, saya jangan. Karena nanti satu saat takutnya perlu ada apa buktinya kita waktu ke bengkel katanya harus kayak gini gitu. Saya belum pernah punya itu. Ya, bagus. Jangan sampai punya. Anak saya mau punya, saya larang. Jangan. Kan tawarin terus Pak. Enggak, jangan. Kadang-kadang dia kirim Pak kartunya. Iya. Gak usah pakai, gak usah dibales gitu. Padahal waktu itu saya sebenarnya butuh banget sebenarnya. Dari BNI, saya punya BNI Pak dikirim sama dia. Iya. Pagunya tuh nggak tamu-tamu tuh. 25 juta Pak. Iya. Pagunya. Oh, dari BCA di atas 25 juta juga saya. Tapi saya matiin semua Pak. Udah berapa kali saya pakai, awal saya mikir juga. Apalagi itu masih bagus. Jangan tinggal lu. Ini masih banyak banget nih ya. Saya tutup aja dulu ya. Mudah-mudahan
ini bermanfaat untuk diri kita, untuk menjadi amal di akhirat kelak. Ya, apa yang baik datangnya dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya karena kebodohan diri saya, karena minyak ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.